Assalamualaikum. Malam ini, sebelum cahaya terakhir benar-benar padam, izinkan aku membisikkan sebuah kisah yang tak pernah ingin diingat oleh siapapun di desa ini. Kisah tentang sebuah kandang tua yang seharusnya tidak lagi dibuka, tentang darah yang pernah menetes namun tak pernah kering, dan tentang makhluk yang bangkit setiap kali manusia tergoda oleh janji kekayaan. Sejak malam itu, angin tak pernah berhembus sama. Bayangan di sudut rumah terasa bergerak sendiri, dan ada suara lirih yang memanggil. Suara yang tak lagi milik manusia. Jika kau berani melangkah lebih jauh, maka mulai detik ini, jangan menoleh ke belakang. Sebab apa yang mengikuti cerita ini, bisa saja ikut mengikuti langkahmu. Hujan turun sejak sore, perlahan berubah deras, dan menghantam atap seng rumah Nurman seperti 1000 ketukan gelisah. Langit begitu gelap seolah matahari malas pulang. Halaman rumahnya tergenang, menciptakan aroma tanah basah yang bercampur anyir. Namun yang membuat suasana semakin menyesakkan, bukanlah hujan melainkan suara samar dari belakang rumah. Kandang ayam tua di situ sudah lama tak dipakai. Kayunya lembab, sarangnya kosong, dan tiangnya miring seperti hampir rubuh. Kandang itu peninggalan ayahnya yang meninggal tanpa penjelasan bertahun-tahun lalu. Selalu ada keanehan yang menyelimuti bangunan tersebut. Kadang terdengar bunyi gesekan, kadang pintunya bergerak sendiri, kadang ada aroma amis yang muncul tiba-tiba. Tapi selama ini Nurman memilih tidak peduli. Sampai malam itu, angin membawa suara lirih, seperti seseorang sedang berbisik, namun tertahan oleh hujan. Suara itu pelan, tapi jelas memanggil namanya. Nurman yang sedang duduk di ruang tamu langsung mendongak. Televisi yang menyala sekadar untuk mengusir sepi tiba-tiba kehilangan fokusnya. Bayangan di layar tampak bergoyang tanpa sebab, dan lampu ruang tamu meredup beberapa detik. Nurman menelan ludah. Sial, apa tadi? Gumamnya. Ia mencoba mengabaikannya. Kembali menatap layar TV, tapi pikirannya tidak tenang. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Mungkin juga suara air menetes, atau mungkin perasaan lelah karena karakter ini pendapatannya makin susah. Namun ketika ia mematikan TV, suara itu muncul lagi. Balik. Napasnya tertahan. Kali ini lebih jelas, lebih seolah seseorang berdiri di belakang jendela. Nurman berdiri dari sofa, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sensasi dingin menjalar di tengkuknya, seperti tangan tak terlihat menyentuh kulitnya. Ia menoleh ke arah jendela belakang. Hujan menutupi kaca, membuat pantulan lampu dalam rumah terlihat bergoyang. Namun di tengah goyangan itu, Nurman melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam berdiri dekat kandang ayam. Diam, tidak bergerak, tidak terpengaruh hujan. Apa itu? Nurman mendekat pelan. Langkahnya berat. Setiap kali ia bergerak, lantai rumah terdengar berderit, memecah kesunyian yang menegangkan. Ketika ia tiba di jendela, ia mengusap kaca untuk melihat lebih jelas. Bayangan itu masih ada, tinggi, kurus, kepalanya tertunduk. Dan meski hujan deras mengguyur seluruh halaman, bayangan itu tidak basah sama sekali. Nurman memundurkan tubuh. Ini nggak beres. Ia berniat menutup tirai jendela, tetapi sebelum tangannya menyentuh kain, bayangan itu mengangkat kepala. 2 titik merah menyala terlihat di wajahnya. Mata yang menatap langsung ke arah jendela, langsung ke arah Nurman. Nurman terhuyung mundur. Rasa dingin mengalir cepat ke seluruh tubuh. Ia hampir terjatuh ketika tanpa diduga pintu belakang rumah terbuka sendiri, terbanting oleh angin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Angin di dalam rumah berubah dingin, ekstrem. Lampu berkedip membuat ruangan seperti hidup mati secara acak. Nurman segera berlari menutup pintu. Namun ketika ia memegang gagangnya, ada suara napas di luar, berat, panjang, seperti hewan kelaparan yang berdiri tepat di balik pintu. Ia menahan napas, tangannya gemetar. Ia tidak berani membuka pintu barang setengah inci pun. Suara itu memanggil di celah pintu, tepat di ujung telinganya. Nurman terlonjak. Itu bukan suara manusia. Terlalu serak, terlalu dalam, terlalu haus. Nurman menjatuhkan diri ke lantai
duduk sambil memeluk lutut. Ia tak sanggup berdiri. Ia tak berani menoleh. Ia merasakan sesuatu berdiri di luar, menempelkan wajahnya pada pintu. Ada bayangan melintas lewat celah bawah pintu, bayangan kaki panjang dan kurus, bergerak perlahan. Kemudian, tok, 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 sesuatu mengetuk ringan dari luar, ritmis, sabar, seperti seseorang yang tahu penghuni rumah tidak bisa kemana-mana. Jangan masuk. Suara Nurman bergetar, namun ketukan itu berubah menjadi garukan. K, bukan garukan kuku manusia. Kukunya panjang, sangat panjang, dan garukannya membuat serat kayu pintu terkelupas. Nurman memejam mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Garukan berhenti. Sunyi. Nurman memberanikan diri mengintip ke jendela samping, dan ia menahan jerit. Bayangan itu sudah tidak di depan pintu, tapi ia melihatnya berada di dekat kandang, berjalan masuk pelan, menghilang ke dalam kegelapan kandang ayam itu. Meski hujan deras, ia mendengar jelas satu kalimat terakhir sebelum makhluk itu benar-benar lenyap. Besok, waktumu dimulai. Nurman terpaku, nafasnya tercekat. Ia tidak tahu apa maksudnya, tapi satu hal pasti, kandang yang selama ini ia abaikan telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Dan malam itu menjadi penanda hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Angin sore di dusun Kedung Laras selalu membawa aroma lembab dari sawah dan bambu basah. Namun sore itu berbeda, suasananya berat, seakan ada sesuatu yang menggantung di udara. Darman, lelaki 40-an yang hidupnya sedang terjepit utang, melangkah menyusuri jalan tanah menuju sebuah gubuk tua di ujung desa. Di sanalah orang yang disebut-sebut sebagai penjaga kandang keramat tinggal. Nama orang itu Mbah Karso. Gubuk itu tampak seperti hendak runtuh, tetapi anehnya selalu bersih, seolah seseorang dengan tekun merawatnya. Ketika Darman sampai di depan pintu, ia sempat ragu. Namun sebelum sempat mengetuk, pintu kayu itu berderit terbuka dengan sendirinya. Mbah Karso muncul. Wajahnya dipenuhi keriput yang membentuk garating-geratan yang sulit dibaca. Apakah itu bekas senyum, amarah, atau kesedihan yang tak pernah selesai? Matanya kecil, tajam, dan seolah mampu menembus dada siapapun yang dipandangnya. "Kowe nyasar opo seng sengaja teka merana?" tanya Mbah Karso tanpa basa-basi. Darman tertegun. "Saya mau nanya soal kandang itu, Mbah, yang di belakang bukit." Mbah Karso langsung terdiam. Wajahnya yang awalnya datar berubah menjadi runcing seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya tak diucapkan. Ia menatap Darman lama, sangat lama, hingga seakan waktu di sekitar berhenti bergerak. "Kandang itu ora kanggo wong sembarangan," ucapnya perlahan. "Sapa wae sing delok, sapa wae sing nyedak tanpa izin. Bekal kowe ngerti ciloko tuh?" Darman menelan ludah. "Saya cuma penasaran, Mbah. Apa benar ada yang cari rezeki lewat situ?" Sorot mata Mbah Karso menikam semakin dalam kausai kiri koso. "Yutang nampuk, dagangan keluarga butuh makan?" tanyanya, suara serak namun menusuk. Darman tak menjawab. Karena semuanya benar, Mbah Karso duduk perlahan di kursi bambu di teras. Ia menyalakan rokok linting dan menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya ke udara yang mulai gelap. Asap itu seperti bergerak ke bentuk-bentuk ganjil, membentuk siluet ayam bertanduk, lalu wajah perempuan yang pucat. "Darman, wong-wong sing sugih mendadak kui ora entuk opo-opo secara gratis. Anak, kowe ngerti kata tumbal tu?" "Ya Mbah," jawab Darman pelan. "Tumbale dudu barang, dudu duit, dudu emas, nanging getih," bisik Mbah Karso. "Getih wong cedak, sing kino karokap, sing nduweni ikatan." Bulu kuduk Darman seketika berdiri. "Makanya aku wanti-wanti, aja macam-macam karo kandang kui. Aja takon-takon maneh," tegas Mbah Karso. "Malam iki tutup pintu, matene lampu, lan ora usah metu barang sitik we. Nangis-nangis saka bukit, pura-pura ora krungu we." Darman mengangguk, mencoba mengabaikan rasa dingin yang merambat dari ujung tulang ekornya sampai tengkuk. Namun saat ia berbalik hendak pulang, Mbah Karso menambahkan satu hal lagi, hal yang membuat langkah Darman hampir berhenti total. "Wong sek lewas-lewazi ora bakal golek kandang kui nenek ora," ditarik disik. "Damen kau iki wis ditandoni." Darman
menoleh cepat. Maksud Mbah Karso menatapnya tanpa mengedip. Penunggu kandang kuwi ngerti sopo sing rekoso, sing putus asa, sing gampang digoleki lan gampang dikuasai. Kowe dadi incaran. Mulai wingi bengi, Darman mundur selangkah, wajahnya memucat. Sopo sing ngomong? Suara Darman bergetar. Aku ngerti saka tandane, jawab Mbah Karso. Nek kowe krungu ayam cokotan nalika ora ono ayam cedak. Nek kau ing Graisak, Boemus, nang Dalen, sing ora tau, ana sumagati. Nek kowe lihat bayangan melesat di sudut mata saat kowe lagi ngantuk, iku tandane. Darman terdiam. Semua itu sudah terjadi padanya sejak 2 malam terakhir. Wis, pulang saiki, aja balik menyang kene maneh. Aja dekati kandang itu. Nek kowe ndelok, lampune urip, tengah wengi. Ojo nengok, pesan Mbah Karso. Wajahnya dipenuhi kecemasan sesepuh yang tahu bencana apa yang akan datang. Namun manusia yang terjebak keputusasaan tidak selalu mematuhi larangan. Saat Darman pulang melewati jalan menurun di kaki bukit, ia melihat sesuatu yang membuat larangan Mbah Karso lenyap dari kepala dalam sekejap. Di kejauhan, di samping kandang keramat yang gelap, terlihat sosok seorang laki-laki Pak Samto. Tetangganya yang dulu hidup susah menggenggam sesuatu di tangan, segepok uang baru. Wajahnya tersenyum lebar, hampir berlebihan. Dari celah baju Pak Samto, terlihat bercak merah seperti noda darah yang belum kering. Darman tertegun, tubuhnya gemetar antara takut dan tergoda. Saat Pak Samto menoleh ke arahnya, senyumnya berubah menjadi senyuman gelap penuh pesan tak terucap. Dan di dalam kandang, terdengar suara ayam berkokok 3 kali. Padahal hari sudah jauh lewat dari senja. Suara itu seperti memanggil. Dan justru malam itu, larangan Mbah Karso pertama kalinya dan untuk selamanya dilanggar. Sejak malam, ketika Darman melihat Pak Samto keluar dari arah kandang keramat dengan uang segar dan noda darah di bajunya, pikirannya tak pernah lagi tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan itu muncul kembali, senyum ganjil di wajah Pak Samto. Tatapan kosong, namun penuh kemenangan. Dan suara ayam dari kandang gelap yang seakan memanggil namanya dengan nada yang tak bisa dijelaskan. Malam berikutnya, Darman duduk sendirian di teras rumah. Anaknya sudah tidur. Istrinya sudah masuk kamar setelah seharian merendam kegelisahan pada diam yang panjang. Lampu teplok berkedip-kedip ditiup angin malam yang tak biasa. Darman memandangi gelapnya bukit di kejauhan. Di dasar hatinya, ia tahu Mbah Karso benar. Bahaya itu nyata, dan sesuatu sudah menandai dirinya. Tetapi ada hal lain yang lebih keras, lebih membara. Keinginan untuk keluar dari kesulitan. Sampai kapan aku hidup seperti ini? Gumamnya pada diri sendiri. Nunggu rezeki jatuh dari langit, nunggu utang makin numpuk. Di sudut kepalanya, suara lirih yang bukan miliknya berbisik. Rezeki itu ada yang menyiapkan, asal kau berani membayar. Darman menggeleng cepat, mencoba mengusir suara itu. Tapi semakin ia menolak, semakin suara itu menekan dan menusuk ke dalam pikirannya. Seolah sesuatu yang tak terlihat duduk di pundaknya, membisiki telinganya dengan napas dingin. Ketika angin malam tiba-tiba membawa aroma amis bau yang tak mungkin berasal dari kampung yang jauh dari tempat pemotongan hewan, Darman tersentak. Ia memandang ke arah bukit, dan untuk sekejap ia melihat sesuatu. Ada titik cahaya redup di dekat kandang. Bukan cahaya lampu biasa, warnanya kekuningan seperti mata hewan yang menyala di kegelapan. Darman membeku, jantungnya berdetak tak karuan. Tidak, itu cuma lampu kampung tetangga. Katanya, merendahkan suaranya sendiri. Berusaha menipu rasa takut, namun cahaya itu bergerak, pelan, seolah melayang, seolah sedang menatapnya. Keesokan paginya, Darman memberanikan diri pergi ke pasar untuk mengisi lapak dagangannya. Ia menjual sayur dan bumbu dapur, tapi sudah 2 bulan dagangannya sepi. Persaingan dengan pedagang baru membuatnya nyaris tak dapat apa-apa. Hari itu pun sama, pembeli hanya mampir, melihat sekilas, lalu melangkah pergi tanpa membeli. Darman duduk lunglai, menyandarkan kepala ke tiang bambu lapaknya. Kenapa hidupku begini terus? Desahnya. Saat itulah Pak Samto lewat, berpakaian rapi, mengenakan emas tipis di leher. Kulitnya lebih cerah seolah sembuh dari penyakit lama yang dulu menahannya dari bekerja. Tatapannya tajam namun kosong. Darman, sapa Pak Samto.
dengan suara yang terlalu datar untuk disebut ramah. Darman berdiri cepat. "Pak Samto, saya lihat kemarin." Belum sempat ia melanjutkan, Pak Samto mengangkat tangan, memberi isyarat agar tidak membicarakan apapun. Tidak semua hal boleh dibicarakan. "Man," katanya sambil tersenyum kecil, "kadang rezeki datang dari pintu yang tak perlu disebut. Yang penting kau terima saja." Darman mengerutkan dahi. "Tapi Pak Samto, itu betulan dari..." "Darman," potong Pak Samto lagi. Kali ini suaranya lebih pelan namun tajam. "Orang yang tahu diri akan diberikan jalan. Orang yang berani akan diberi lebih dari sekedar jalan." Darman terpaku. Kata-kata itu seperti jebakan manis yang membuka pintu gelap. Lalu dengan langkah ringan, Pak Samto berjalan pergi, meninggalkan bau amis samar yang membuat bulu kuduk Darman kembali berdiri. Malamnya, Darman tak bisa tidur. Suara ayam berkokok terdengar 3 kali dari arah bukit padahal jam sudah hampir 12 malam. Ia bangkit, berjalan keluar rumah tanpa tujuan jelas. Rasa penasarannya tumbuh seperti rumput liar yang tak bisa ditahan. Langkahnya membawa ia ke jalan setapak menuju bukit. Kakinya bergerak seolah punya kemauan sendiri. "Kang Darman," suara seorang pemuda memanggil dari belakang. Darman menoleh. Ternyata Jaimun, tetangganya yang baru pulang dari ronda. Wajah Jaimun langsung pucat melihat Darman berjalan ke arah bukit. "Kang, Wong bilang, yen wis krungu kokok ayam tengah malam, kudu tetap nang omah." Darman berpikir sejenak. Jaimun Samto itu dulu hidupnya lebih sengsara dari aku. Sekarang, lihat dia, orang sepertiku nggak dikasih jalan, harus cari sendiri. Jaimun mendekat dan menahan lengan Darman. "Tapi bukan jalan manusia, Kang. Jalan itu milik Sing Ononing Yeru Gandang." Darman menepis tangan pemuda itu. "Kalau hidupmu tiba-tiba seret, kamu juga pasti bakal cari jalan," katanya getir. Jaimun tak menjawab. Ia hanya menatap Darman dengan mata yang dipenuhi rasa takut. Namun ketika Darman melangkah lagi, sesuatu membuatnya berhenti. Dari arah bukit terdengar suara. Suara yang bukan ayam, bukan manusia, bukan binatang manapun. Suara itu seperti tawa perempuan yang tersedak darah, bercampur dengan kokok ayam yang pecah seperti suara tenggorokan sobek. Tubuh Darman gemetar. Tapi rasa takut itu justru berubah menjadi dorongan tak masuk akal, dorongan untuk mendekat, untuk melihat, untuk mengetahui apa yang bisa diberikan tempat itu kepadanya. Entah mengapa, rasa ingin tahunya menjadi lebih besar dari rasa takutnya. Rasa putus asa yang menguasai hati manusia memang seringkali lebih kuat daripada naluri bertahan hidup. Dan malam itu, Darman merasakan batas dirinya mulai retak. Ia tak tahu bahwa di balik kegelapan bukit, ada yang menunggunya, ada yang mendengar setiap langkahnya, ada yang menyiapkan penawaran berlapis gelap yang tak akan pernah bisa ia tolak. Malam merambat seperti selimut gelap yang menekan udara hingga terasa berat di dada. Langit penuh awan, tanpa cahaya bintang, seolah segala bentuk penerangan telah ditelan oleh sesuatu yang berkuasa di bukit itu. Darman berjalan perlahan, langkahnya berat, namun tubuhnya terus maju, seolah ditarik oleh tali tak kasat mata. Setiap kali angin berhembus, suara yang dibawanya bukanlah suara dedaunan biasa, melainkan suara kokok ayam yang pecah, serak, dan seolah berasal dari tenggorokan yang rusak. Sesekali terdengar juga suara lirih perempuan menangis dari arah bukit, membuat bulu kuduk Darman semakin menegang. Jalan setapak menuju kandang terasa lebih panjang dari biasanya. Tanahnya basah, licin, dan dingin seperti baru saja diguyur hujan, padahal langit kering. Pohon-pohon bambu di kiri kanan jalan bergoyang pelan, saling bergesekan seperti ribuan bisikan yang saling memperingatkan. Namun tidak satu pun yang bisa dipahami. Darman menelan ludah. "Aku cuma mau lihat, cuma mau tahu," bisiknya menenangkan diri. Namun dalam dadanya, rasa takut dan rasa ingin tahu bertarung tanpa pemenang jelas. Semakin dekat ke puncak bukit, aroma amis semakin kuat. Bau dera, bau kandang hewan yang lama tak dibersihkan. Bau cremation. Darman menutup hidungnya dengan tangan. Tapi aroma itu justru semakin menusuk, seolah masuk langsung melalui pori-pori kulit Nia. Sesampainya di atas bukit, Darman tertegun. Di depan matanya, kandang itu berdiri. Kandang kecil, tak lebih dari 2 meter lebarnya, dibuat dari kayu tua yang sebagian sudah membusuk. Atap rumbia menurun seperti rambut kusut. Dinding kayunya hitam,
entah karena usia atau karena sesuatu yang jauh lebih gelap yang menyelimutinya. Pintu kandang tertutup, namun celah-celah kayunya memperlihatkan kegelapan pekat di dalam. Darman menahan napas. Ia hampir saja memutar badan dan kembali pulang ketika sesuatu membuatnya terpaku. Cahaya kekuningan yang tadi dilihatnya dari rumah muncul lagi. Kali ini jelas berasal dari balik celah pintu kandang. Cahaya itu berdenyut pelan seperti napas makhluk hidup. Lalu terdengar suara itu. Suara yang membuat jantung Darman berhenti berdetak sedetik. Suara perempuan memanggil namanya, Darman. Suara itu tak keras, namun merayap, lembut seperti bisikan di telinga. Darman mundur setapak, tubuhnya gemetar hebat. Tetapi di saat yang sama, suara itu seperti mengelus batinnya, membujuk, memanggil dengan keakraban yang memabukkan. Darman, sampun tak. Nafas Darman tersengal. Ia memejamkan mata. Begitu kelopak itu menutup, suara itu berubah lebih dekat, seolah kini berada di sampingnya. Kowe pengen bebas tuh? Pengen Sugi. Darman membuka mata cepat, dan di depan pintu kandang yang tertutup itu, ia melihat sesuatu bergerak. Pintu kandang bergetar, seperti ada yang menggoyangkannya dari dalam. Kowe tinggal buka, kabeh iso berubah. Suara itu melunak, menggoda. Kemudian, crack, pintu kandang bergerak sedikit, membuka celah kecil. Dari dalam gelap itu, sepasang mata muncul. Bukan mata ayam, bukan mata manusia, mata besar, kuning, bercahaya redup. Pupilnya terbelah seperti mata makhluk malam. Mata itu menatap Darman tanpa berkedip, lurus ke dalam jiwanya. Darman ingin kabur, tubuhnya ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam ke tanah. Sesuatu menembus angin, aroma wangi bunga kenanga bercampur amis. Darah mengelilinginya, dan dari kegelapan balik pintu, muncul sosok itu perlahan. Wujud perempuan, tapi tidak sepenuhnya manusia. Rambut panjang berantakan, tubuh membungkuk, kulit pucat keabu-abuan. Namun, dari pinggang ke bawah, kaki-kakinya bukan kaki manusia. Bentuknya menyerupai kaki ayam, bersisik gelap dengan cakar panjang yang berkilat. Di lengan kirinya, sayap kecil seperti milik ayam yang dicabut. Bulunya tampak mencuat, wajahnya separuh cantik, separuh rusak, seperti digerus waktu dan kutukan. Ia tersenyum pada Darman, senyum panjang yang terlalu lebar untuk ukurannya. Kowe sing tak pilih, Darman. Suara itu lembut, namun di balik kelembutan itu ada nada kelaparan. Aku ngerti rekosomu, ngerti utangmu, ngerti kepinginanmu. Aku aiso maringi kabeh. Dalmenj, si siapa kamu? Perempuan setting gayam itu mendekat. Gerakannya pelan seperti makhluk yang terbiasa merayap di dunia gelap. Aku sing dijaga Mbah Karso, sing wong deso sebut. Mbak Mantri, bisiknya. Pemberi rezeki, pemberi keberuntungan, penukar nasib. Ia mengulurkan tangan pucatnya, panjang, dengan jari runcing. Asal kowe wani bayar. Darman menelan ludah. Pikirannya mulai kabur oleh rasa takut dan godaan. Apa yang harus kubayar? Mbak Mantri tersenyum. Matanya berkilat lebih terang. Sesiji disikwe, getih, ora akeh. Siji, wong we. Darman terdiam, wajahnya memucat sepenuhnya. Namun sebelum ia sempat menolak, Mbak Mantri menambahkan, wong sing wis gawe kowe lara ati, sing sampun nyakiti keluargamu, sing wis gawe rezekimu mandek. Darman tersentak keras. Ada satu nama muncul di kepalanya orang yang selama ini membuat hidupnya makin susah. Kowe wis mikir jenenenj? Tuh, tanya makhluk itu. Seperti membaca isi kepalanya, Darman mundur. Tapi langkahnya terlalu kecil. Tekanan batinnya memuncak. Ndang, pilih dalanmu, bisik Mbak Mantri. Yen kau wani, lawang iki bakal membuka kabeh. Yen kau wedi, kowe bakal tetap miskin nganti matimu. Angin tiba-tiba berhenti. Malam terasa seperti mengunci diri bersama mereka. Dan di momen itu pintu kandang terbuka perlahan, mengundang, menggoda, mengancam. Darman tahu bahwa keputusan yang akan ia buat malam itu akan mengubah hidupnya atau mengakhirinya. Hening malam terasa begitu menekan saat pintu kandang itu terbuka lebih lebar. Deritnya memanjang seperti suara tulang yang retak. Cahaya kekuningan yang memancar dari dalam kandang
memantul pada wajah Darman, menyingkapkan betapa pucat dan gentarnya ia. Namun, di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih kuat, sebuah keinginan gelap yang kini mulai tumbuh di kedalaman hatinya. Mbak Mantri masih berdiri di ambang pintu, separuh tubuhnya diselimuti bayangan, mata kuningnya menatap Darman tanpa berkedip, menuntut jawaban. Angin yang melewati tubuhnya membawa aroma campuran kenanga dan darah yang semakin menusuk. "Cepet, Darman," bisiknya. "Jangange sopo singarap kau." Suara itu lembut, tapi mengandung tekanan halus yang mendorong pikiran manusia. Darman menggeleng cepat. Aku belum siap. Aku belum tahu." Mbak Mantri tidak marah. Ia malah tersenyum. Senyuman yang tak seharusnya dimiliki makhluk hidup. "Kowe wis mikir ke wong kowe saben dina. Saben jam, wong sing ngegawe kabeh usahamu gagal." Darman mengalihkan pandangan. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu nama itu. Ia tahu orang itu. Rojali, tetangganya. Pedagang sayur yang membuka lapak baru tepat di samping lapak Darman. Sejak Rojali datang, semua pembeli pindah ke lapaknya. Harga lebih murah, dagangan lebih lengkap, dan Rojali selalu menielek-jelekan kualitas barang Darman di belakangnya. Iri hati itu bukan sekadar emosi tuluka yang semakin dalam. "Rojali, sing wis nyabut rezekimu tuh." Suara Mbak Mantri meluncur lembut seperti ular merayap di telinga. Darman merasakan tubuhnya melemah, tapi membiarkan dia mati. "Dudu mati langsung," potong Mbak Mantri. Suaranya berbelok menjadi lebih dingin. "Aku menjaluk setetes getih. Rezekimu bakal bali. Sailmu daganganmu rame maneh." Darman menelan ludah. "Terus, dia bagaimana setelah itu?" Mbak Mantri tertawa pelan. Tawa serak, bergetar, seperti suara perempuan yang tenggorokannya digaruk dari dalam. "Wong-wong sing ketetes getih bakal ngalami sing kudu dialami. Sing penting, kowe selamat." Darman tidak tahu apa maksudnya, tapi cara makhluk itu tersenyum membuatnya curiga bahwa mengalami apa yang harus dialami berarti sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kehilangan rezeki. Mbak Mantri melangkah maju. Kaki cakarnya mencengkeram tanah basah. Tangannya yang pucat menyentuh dada Darman. Sentuhan itu dingin seperti kulit mayat. "Aja wedi, kowe wis tak pilih. Kowe layak sugih." "Asowone." Darman manda. Kepalanya dipenuhi suara-suara, rasa takut, rasa marah, rasa ingin membalas, dan rasa putus asa yang menjeratnya selama bertahun-tahun. "Aku butuh waktu," katanya parau. Mbak Mantri menatapnya dalam-dalam. "Wektu ora akeh, yen kowe ora balirong dina maneh, tandamu bakal ilang. Aku bakal golek wong liyo." Kata-kata itu menusuk dada Darman. "Tandamu akan hilang. Kau akan tetap miskin. Hidupmu akan terus begini." Dan seolah memahami gejolak batinnya, Mbak Mantri menambahkan, "Nekeo bali. Tak janji. Daganganmu langsung laku. Hutangmu lunas. Keluargamu warek." Darman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa sadar. "Aku bukan orang jahat," gumamnya. "Wong rekoso aiso dadi opo we," balas Mbak Mantri. "Rezeki kudu direbut." Tanah di kaki bukit bergemeletuk pelan. Angin mati, malam menjadi dingin membeku. Darman perlahan memutar badan. Tubuhnya gemetar saat ia menjauh dari kandang. Namun satu suara terakhir menghentikan langkahnya Darman. Ia menoleh sekali lagi. Mata kuning itu masih mengawasinya dari balik celah pintu. Rojali mengwong pertama. "Nek kau melbu dalan iki, ora ono bali." Darman tak menjawab. Ia berjalan turun bukit dengan langkah goyah. Lebih goyah dari orang mabuk. Namun pikirannya terus dipenuhi bayangan. Rojali tertawa. Rojali meremehkannya. Rojali menendang rezekinya. Dan di belakang, dari puncak bukit, terdengar kokok ayam panjang, suara yang bukan dari dunia manusia. Pagi berikutnya, Darman pergi ke pasar seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Rojali langsung menyambutnya dengan ejekan sinis. "Wah man, daganganmu makin sepi ya. Kalau terus begini, mending jualan gorengan aja," katanya sambil tertawa keras. Tawa itu menusuk telinga Darman. Sesuatu di kepalanya retak. Ia menatap Rojali lama, sangat lama, tanpa berkedip. Dan saat itulah ia sadar, ia sudah memilih. Malamnya,
Darman berdiri di depan bukit lagi. Di belakangnya, ia membawa sesuatu pisau kecil, bekas untuk memotong sayur. Pisau itu tajam sekali, baru ia asah sore tadi. Angin malam tak sedingin biasanya. Aroma kenanga dan amis darah sudah menunggunya sebelum ia sampai ke atas bukit ketika ia tiba. Pintu kandang sudah sedikit terbuka, seolah makhluk itu tahu ia akan datang. Langkahnya gemetar, tapi matanya penuh tekad bercampur ketakutan. Aku sudah pilih orangnya, gumam Darman sambil menahan napas dari dalam kandang. Dua mata kuning itu perlahan muncul. Mbah Hapik, bisik Mbak Mantri. Saiki, tinggal ndelok apa kowe wani nindakake. Cahaya dari dalam kandang semakin terang. Suara tawa perempuan yang tersedak darah menggema. Dan malam itu, keputusan yang tak bisa dibatalkan akhirnya dibuat. Malam itu, angin datang dari arah sawah, membawa aroma basah dan dingin yang menusuk hidung. Suara jangkrik terdengar seperti tangis yang ditekan. Nurman berdiri sendiri di halaman rumahnya, menatap kandang ayam keramat di belakang rumah. Sejak tumbal 3 hari yang lalu, ia tak bisa tidur. Ada bayangan wajah Sandi tetangganya yang terus muncul di benaknya, seolah menuntut. Darah yang dahulu mengalir dari hewan tumbalnya seperti masih membekas di tangannya. Kandang itu tampak biasa jika dilihat dari jauh, tapi malam ini bentuknya seolah berubah. Papan kayunya tampak lebih gelap, seperti menghisap cahaya bulan. Atap gentengnya basah menetes perlahan-lahan, padahal tidak ada hujan. Nurman menelan ludah ketika sebuah suara samar terdengar dari arah dalam. Balik sini, napasnya langsung tercekat. Suara itu bukan suara ayam, bukan suara angin. Itu suara manusia. Suara lirik, seperti seseorang sedang menahan sakit. Ia melangkah perlahan, jantung berdegup keras seperti dipukul dari dalam dada. Setiap langkah mendekat membuat suara itu semakin jelas. Norman, balikin. Kini itu suara Sandi, suara orang yang sudah mati. Tubuhnya mendadak dingin. Ia mencoba mundur, namun 2 kakinya terasa seperti tertanam. Dari dalam kandang terdengar suara cekikikan pendek cepat, kering, seperti tawa seseorang yang menahan amarah. Tok, tok, tok. Ada sesuatu yang memukul papan kandang dari dalam. Suara itu tidak keras, tapi ritmenya membuat bulu kuduk merinding. Nurman memberanikan diri mendekat lebih dekat, menempelkan wajahnya pada sela papan kandang. Matanya berusaha melihat ke dalam gelap, namun justru ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang mata merah bercahaya menatapnya balik. Mata itu bukan mata ayam, itu mata manusia, mata Sandi. Nurman terhuyung mundur, hampir jatuh. Namun sebelum ia bisa kabur, sebuah tangan pucat panjang menyelinap keluar dari celah papan kandang, mencoba meraih kakinya. Jari-jarinya kurus, kuku-kukunya hitam, dan pergerakannya cepat seperti hewan kelaparan. Nurman menjerit tertahan dan menendang tangan itu. Suara krek terdengar, tetapi tangan itu tidak patah, malah tertawa kecil. Bayarmu kurang. Nada suaranya berubah lebih dalam, lebih berat, lebih bukan manusia. Nurman tahu, ini bukan lagi Sandi. Ini adalah makhluk yang memakai suaranya. Ia berlari ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, dari arah kandang, suara langkah menyeret terdengar pelan namun pasti, seolah sesuatu sedang mendekati rumahnya. Denting genteng terdengar jatuh, lalu suara cakaran di dinding. Nurman memejamkan mata, merapatkan tangan ke telinga, tapi suara itu justru masuk ke kepalanya. Malam kedua akan lebih haus. Dia langsung tahu ini baru permulaan. Perjanjian pesugihan itu mulai menagih, dan malam kedua akan menuntut lebih besar daripada malam pertama. Ia memegang dadanya. Detaknya tak karuan. Ada firasat gelap bahwa besok kandang ayam keramat tak hanya akan meminta darah hewan, tapi darah manusia lagi. Dan kali ini mungkin bukan orang lain, mungkin dirinya. Hujan turun menjelang malam, deras dan tiba-tiba, seolah langit sendiri tak ingin melihat apa yang akan terjadi. Angin mengguncang daun ketapang di depan rumah Nurman, membuatnya berderik seperti bisikan ratusan mulut tak terlihat. Nurman duduk di ruang tengah, lampu remang satu-satunya berkelip seperti akan padam. Tubuhnya lemas sejak kejadian semalam, tangannya masih bergetar tanpa kendali. Tapi ia tahu ia harus bersiap. Dukun yang memberinya perjanjian pesugihan itu pernah berkata,
Malam kedua adalah malam haus. Kalau tidak memberi, yang punya akan mengambil. Dan Nurman tidak memiliki tumbal, bukan karena ia tak mau, tapi karena hatinya sudah mulai hancur melihat bayangan Sandi menghantuinya siang malam. Namun pesugihan tidak mengenal penyesalan. Ketika jam dinding menunjuk jam 0:03, suara dari belakang rumah mulai terdengar. Dug, dag, dag, seperti sesuatu menendang lantai tanah. Berat, padat, ritmis. Nurman menelan ludah. Suara itu berasal dari kandang ayam keramat. Ia memberanikan diri melihat dari jendela. Cahaya petir beberapa kali menyambar, memperlihatkan sekilas bentuk kandang itu dan bentuk bayangan tinggi yang berdiri membelakanginya. Bayangan itu bukan manusia, bukan ayam, bukan hewan yang ia kenal. Bahunya besar, kepalanya menunduk, dan kakinya terlalu panjang seperti tulang yang dipaksa tumbuh. Setiap kilatan petir membuatnya tampak lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Nurman terperangah. Makhluk itu keluar dari kandang. Pintu belakang rumah tiba-tiba bergemetak keras, seolah seseorang memukulnya dari luar. Brok! Brok! BRAK. Nurman tersentak bangun dan berlari ke dapur. Pegangan pintu berputar pelan. Ada suara napas berat di baliknya. Panjang, panas, kasar. Napas yang teratur, seperti predator yang mengenali mangsanya. Nurman memundurkan diri. Detak jantungnya seperti ingin meledak. Maan, suara itu memanjang, serak, bercampur suara 2 atau 3 lapis, seperti berasal dari mulut lebih dari satu makhluk sekaligus. Keluar, aku haus. Pintu bergetar hebat. Nurman tersungkur dan merangkak ke bawah meja dapur. Tangannya gemetar hebat. Ia membayangkan pintu itu jebol kapan saja. Namun justru hening tiba-tiba. Hujan berhenti. Angin hebat. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Nurman menahan napas. Lalu, dengan suara kret yang pelan namun jelas, pintu belakang terbuka sendiri, hingga hanya terdengar derit panjang. Kiik. Ada langkah yang perlahan masuk. Telapak kaki basah, meninggalkan jejak memanjang, seperti bekas cakar manusia yang diperpanjang. Aroma tanah kuburan bercampur amis, memenuhi seluruh ruang. Nurman memejamkan mata, berharap makhluk itu melewatinya. Namun suara itu berhenti tepat di depan meja tempatnya bersembunyi. Lalu, sesuatu merunduk. 2 mata merah pekat muncul di bawah meja, sejajar dengan wajahnya. Mata itu tersenyum. Ya, tersenyum, walau mata tak punya bibir. Kalau tidak ada tumbal, suara itu memekik pelan, namun mematikan. Yang punya akan ambil apa saja yang dekat. Makhluk itu mengulurkan tangan panjang kurus lewat sela meja, hampir menyentuh dadanya. Kuku-kukunya bergerak-gerak seperti antena lapar. Nurman nekat menghempaskan tubuhnya ke samping, meraih batang kayu di dekat kulkas, dan memukul tangan itu sekuat tenaga. Kayu patah. Tangan itu tidak. Makhluk itu mengerang marah, lalu menghilang, bukan mundur, bukan berjalan pergi, tapi hilang seketika, seperti asap ditarik ke dalam tanah. Rumah kembali senyap. Namun sebelum Nurman sempat bangun, sebuah suara berbisik tepat di belakang telinganya, begitu dekat hingga terasa embusan dinginnya. Besok malam terakhir, kalau tak kau beri, kau yang jadi. Nurman jatuh, terduduk, tubuhnya mati rasa. Ia baru sadar malam kedua tidak mengambil tumbal. Malam kedua hanya memberi peringatan. Dan besok, kandang ayam keramat akan menagih sesuatu yang lebih besar, yang jauh lebih mengerikan. Siang hari terasa seperti malam. Matahari tampak pucat di balik awan tebal, seolah ikut menjauh dari rumah Nurman. Angin berhenti, udara menggantung sepi. Burung-burung tidak terdengar. Bahkan tetangga-tetangga enggan lewat di depan rumahnya, seakan mereka merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Nurman duduk di lantai ruang tamu. Tangannya masih gemetar sejak kejadian malam kedua. Matanya sembab, kepalanya berat. Ia belum tidur sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan makhluk itu, mata merahnya, napas kasarnya, dan kata-katanya yang mengancam. Besok malam terakhir, Nurman tahu, ia tidak memiliki waktu. Ia butuh jawaban, butuh cara menghentikan ini, atau setidaknya memahami apa yang sedang ia hadapi. Hanya ada satu orang yang mungkin tahu lebih banyak. Mbah Rasmadi, seorang kakek tua yang tinggal di rumah paling ujung desa. Orang-orang bilang,
Ia pernah menjadi juru rawat pesugihan. Zaman dulu, orang yang tahu aturan gaib lebih baik daripada siapapun. Dengan sisa keberanian yang hampir habis, Nurman berangkat menuju rumah Mbah Rasmadi. Rumah itu berdiri sendirian, dikelilingi pohon tua yang rantingnya bengkok seperti jari-jari raksasa. Saat Nurman mengetuk pintu, suara dari dalam berkata pelan, "Aku wis nunggu kowe, Man. Aku sudah menunggumu, Man." Pintu terbuka sendiri. Mbah Rasmadi duduk di kursi bambu. Matanya sayu namun tajam, seolah ia sudah tahu seluruh isi pikiran tamunya. Nurman duduk, mengatur napas, lalu bercerita. Ia menceritakan tentang kandang itu, suara bisikan, tumbal sandi, hingga makhluk yang memburunya. Mbah Rasmadi mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Kowe wis bangun sing salah. Kau sudah membangunkan yang salah." Nurman menelan ludah. Mbah Rasmadi lalu mengambil sebuah kotak kayu tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kain merah lusuh dan seikat rambut putih panjang yang sudah kusut seperti sarang tikus. Sing menjaga kandang itu bukan setan biasa, bukan dedemit, bukan hantu, Man. Penjaga kandang itu bukan setan biasa, bukan dedemit, bukan hantu, Man. Ia menatap Nurman tajam. "Itu adalah bekas manusia." Nurman terdiam, tidak paham. "Bekas manusia?" tanyanya pelan. Mbah Rasmadi menutup mata sebentar, seperti mengingat dosa lama dulu. Ada seorang dukun kejam. Ia memelihara pesugihan tumbal darah paling kuno. Ia membuat perjanjian dengan makhluk yang lahir dari darah manusia yang disiksa bertahun-tahun. Nurman menegong. Tubuh orang itu dipotong sedikit demi sedikit. Tulangnya dipatahkan, kulitnya dikuliti. Tapi ia tidak pernah dibiarkan mati. Pesugihan menahan nyawanya agar rasa sakitnya jadi sarapan makhluk gaib. Nurman mulai merasa perutnya mual. Setelah bertahun disiksa, orang itu mati dalam keadaan penuh dendam, penuh rasa lapar, dan penuh amarah. Mayatnya dikubur di bawah sebuah kandang ayam. Kandang itu menjadi pintu. Mbah Rasmadi menarik napas dalam. Makhluk itu sekarang adalah penjaga pesugihan darah. Ia tidak hanya meminta tumbal, ia meminta kepedihan. Nurman memegang kepala. Semua bagian tubuhnya terasa lemas. "Kenapa dia mengejarku?" tanya Nurman, hampir berbisik. Mbah Rasmadi menjawab pelan, "Karena kamu memberi tumbal pertama, kamu membuka perjanjiannya. Mulai saat itu, kamu adalah pemilik baru, sekaligus makanan cadangan." Nurman seperti ditampar kenyataan. "Lalu saya harus bagaimana?" Suara Nurman pecah, matanya mulai berkokek-kokah. Mbah Rasmadi menggeleng pelan. Pesugihan darah tidak bisa diputus, tidak bisa dibakar, tidak bisa dihancurkan. Ia menatap Nurman dalam-dalam, hanya bisa diganti. Nurman tercekat. Dengan kakek itu menunduk. Suaranya menjadi sangat lirih. Dengan tumbal yang sama besarnya dengan yang pertama kali dibunuh untuk membuat pesugihan itu lahir. Nurman memicingkan mata, berusaha memahami. Mbah Rasmadi mengangkat rambut putih kusut itu. Tumbal pertama adalah manusia yang dan diserahkan hidup-hidup. Ruangan terasa membeku. "Jika kamu tidak sanggup memberi tumbal." Mbah Rasmadi menatapnya seperti memberikan vonis mati. "Malam ketiga, kamu yang akan diseret ke dalam kandang." Nurman menelan air liur yang terasa seperti pecahan kaca. Kakinya lemas, nafasnya tercekat. Satu fakta menghantamnya keras. Ia tidak punya cukup waktu, dan kandang itu sudah haus, sangat haus. Saat Nurman keluar dari rumah Mbah Rasmadi, hari mulai gelap. Awan hitam menggulung rendah. Angin berputar seperti pusaran. Bahkan suara petir terdengar jauh sebelum kilatnya muncul. Nurman melangkah cepat menuju rumah. Tapi di tengah jalan, hatinya membeku. Dari arah rumahnya meski jaraknya masih ratusan meter, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan tinggi, berjalan, pincang, namun cepat, menuju rumahnya, menuju kandang, menunggu malam ketiga. Dan malam belum benar-benar tiba. Langit malam itu seperti diselimuti jelaga. Bulan menghilang, bintang tak terlihat, dan angin seolah mati. Desa menjadi sunyi, terlalu sunyi. Seperti semua makhluk hidup memilih bersembunyi dari sesuatu yang sedang bergerak di kegelapan. Nurman berdiri di depan rumahnya. Tubuh gemetar,
pikiran kacau. Setiap langkah menuju malam ketiga terasa berat, seperti berjalan ke arah liang kubur sendiri. Ia membawa pisau panjang, tapi ia tahu senjata itu tidak ada gunanya. Perjanjian pesugihan bukan perang fisik, ini perang jiwa. Namun ia tidak punya pilihan. Menyerah berarti mati dengan cara yang tidak ingin dibayangkan. Siapapun dari Keyahan, kandang ayam itu tampak gelap. Namun ada sesuatu di dalamnya yang berdenyut seperti jantung raksasa yang sedang bersiap memompa darah. Saat Nurman melangkah mendekat, tanah di sekitar kandang mulai basah. Padahal hujan belum turun. Bukan tapi darah segar mengalir tipis di celah tanah, membentuk pola melingkar seperti simbol kuno. Bau amisnya memukul hidung. Nurman menahan mual. Lalu suara itu datang. Maan, pelan, panjang, tapi sekarang jauh lebih dekat. Dari dalam kandang terdengar langkah kaki diseret. Kayu papan bergetar. Suara nafas kasar memecah sunyi. Waktumu. Suara itu terhenti, lalu berubah lebih berat. Habis, kandang itu bergetar sekali keras. Pintu kandang terlempar keluar, menghantam tanah. Nurman mundur beberapa langkah, wajah pucat, napas tersengal. Matanya membesar ketika makhluk itu muncul dari balik bayangan. Tinggi, kurus, tulang menonjol seperti ranting, kulitnya pucat kehijauan, retak-retak seperti tanah kering. Wajahnya setengah manusia, setengah binatang terluka. Rambut putih kusut menutupi sebagian muka, tapi mata merah itu, mata dendong abadi, menatap langsung ke arah Nurman. Dan yang paling mengerikan, dari punggungnya tergantung kepili kepala ayam membusuk, masih meneteskan darah segar, meski sudah mati berhari-hari. Makhluk itu membuka mulutnya yang panjang, terlalu panjang. Kau tidak membawa tumbal. Napasnya menghembus seperti angin dingin dari liang kubur. Nurman memundurkan diri, berusaha menjaga jarak. Saya bisa mencabut perjanjian ini. Makhluk itu tertawa pelan, suara retakan tulang bercampur angin. Tidak ada yang dicabut. Ia merangkak cepat menuju Nurman. Gerakannya seperti laba-laba manusia. Tidak ada yang kembali. Makhluk itu berlari. Nurman menjerit dan lari sekencang mungkin. Namun tanah di bawah kakinya berubah licin oleh darah. Ia terjatuh. Pipinya membentur tanah. Makhluk itu melompat, mendarat di dekatnya, mengeluarkan suara dengusan marah. Tangan panjang makhluk itu mencengkeram kaki Nurman dan menyeretnya menuju kandang. Nurman meronta, menendang, memukul tanah, berteriak memohon. Namun cengkeraman itu semakin kuat. Tidak ada tumbal. Berarti kau. Makhluk itu menarik lebih keras. Nurman hampir masuk ke dalam lingkaran darah saat seberkas petir menyambar pohon besar di dekat rumah. Cahayanya menerangi seluruh halaman. Didetik. Nurman melihat wajah makhluk itu jelas untuk pertama kalinya. Dan ia menyadari sesuatu. Wajah itu pernah ia lihat di poster orang hilang puluhan tahun lalu. Wajah korban pesugihan pertama. Korban yang dipotong hidup-hidup. Nurman memekik. Ketakutan memuncak. Makhluk itu menunduk, mendekatkan wajahnya. Rasa sakitmu akan jadi makanan pertama setelah lama menunggu. Nurman putus asa. Ia mengangkat pisau, menusuk dada makhluk itu. Pisau menancap. Namun makhluk itu tidak berhenti. Tidak menjerit, tidak terluka. Makhluk itu malah tersenyum. Darahmu, izin diterima. Ia membuka mulutnya lebar, seolah ingin menelan kepala Nurman, namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Tanah di bawah kandang bergetar kuat. Angin berputar seperti pusaran badai. Darah yang mengalir menjadi kental dan membentuk simbol yang berdenyut. Makhluk itu mendadak menegang. Tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Ia mendesis marah. Belum. Waktunya. Tubuhnya ditarik mundur. Seakan ada rantai gaib yang menariknya kembali ke dalam kandang. Makhluk itu mencakar tanah, mencoba meraih Nurman namun gagal. Ia mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang seluruh rumah. Dalam hitungan detik, ia terseret masuk ke dalam lantai kandang. Seperti tenggelam di telan tanah. Hening, angin kembali, suara jangkrik kembali. Langit menjadi normal. Nurman terduduk, tubuhnya lemas, wajah penuh lumpur dan darah. Napasnya putus-putus. Ia hidup. Entah bagaimana, ia hidup. Namun ia tahu, ini bukan kemenangan. Ini hanya penundaan. Makhluk itu belum mendapatkan tumbal malam ketiga.
berarti ia akan kembali. Besok, malam, lusa malam, atau malam-malam lain yang ia tidak tahu. Kapan datangnya? Perjanjian pesugihan tidak mengenal waktu. Nurman menatap kandang itu dengan mata kosong. Di dalamnya, terdengar bisikan halus. Sampai ketemu, Man. Dan cerita pun belum benar-benar berakhir.